pemirsa Suyanto.id. Ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, channel untuk alternatif, channel untuk amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu untuk memberikan konten-konten yang mendidik kepada semua pemirsa. Nah, kita saat ini akan bincang-bincang dengan Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang baru, yaitu Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji. Beliau baru saja dilantik dan diberi amanah untuk menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Majelis Pendidikan Tinggi. Nah, kita akan mengetahui, akan berdialog apa yang akan dilakukan di dalam kepemimpinannya. Dan saudara jangan lupa klik subscribe jika Anda memandang bahwa channel ini adalah ada manfaatnya buat Anda dan keluarga dan sahabat. Dan kalau video ini sampai pada gadget Anda, laptop Anda, ini merupakan sentuhan kreatif dari editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Prof. Yanto. Ya, amin. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat, Prof. Bambang, atas diberi amanah oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengawal pendidikan tinggi di Muhammadiyah yang kemudian berkhidmat di Majelis Pendidikan Tinggi Litbang PP Muhammadiyah. Nah, Terima ketika kasih. ini hal yang baru datang, tentu seorang selalu tanya apa yang akan dilakukan. Bahkan orang yang menghubungkan 100 hari. 100 hari pertama kayak orang apa selamatan aja. Kayak presiden, kayak menteri. Kayak Nah, presiden 100 nah, hari. gimana Pak Bambang? Alhamdulillah, ya saya banyak kalau ketemu rektor tuh selalu Pak Babang jadi majelis, ya. Padahal saya kan sedang jadi rektor di UMKT ya. Ya sudahlah. Ya, Apa boleh buat kawan-kawan banyak sekali yang menginginkan istilahnya itu majelis dikti orang dalam, orang yang pernah memimpin PTM, ya siap. Jadi saya diberi waktu 1 tahun untuk menyelesaikan di UMKT, kemudian selama setahun ini akan sangat sibuk, double ya. ya, ya. Double ya. Tapi kalau di Muhammadiyah walaupun double tuh honornya nggak double itu biasanya. Nggak double. Malah nggak ada honor. Ibadah. Nah, Saya kan ketua ranting Muhammadiyah Danusuman. ya. Oh, tombok banyak. Pengajian. Ya, gimana? Gimana, Bro? Mau diarahkan kemana program Oke, ya yang tentu untuk saja. ini? Tentu saja sebagai penciri kita akan melestarikan program yang lalu, tentu mungkin sedikit revisi, dan untuk penciri kita akan adakan namanya program ad hoc atau program 5 tahunan yang mungkin sedikit berbeda ya. Oh, kenapa, Pak Bambang? Yang lalu tetap jalan, ya tentu saja ada sedikit revisi, ditambah yang istilahnya itu pencirinya ad hoc-nya 5 tahunan. Nah ini boleh saya tayang, Prof? Ya oke, silakan. Dan kenapa dikasih nama ad hoc ya? Apa? Oh, karena hanya 5 tahun itu, Pak, barangkali. Ya, Oke, ya sebentar. ya, Saya kita tunjukkan. ya. Pakai gambar ya biar Nah, apa oke, itu. kita sambil menunggu, saudara-saudara. Ini Ya, jadi akan ada dalam 5 tahun PowerPoint. kita akan menunjukkan apa yaitu memikirkan 5 hal ini. Mengapa hanya 5 hal? Kenapa ini nggak masuk? Ya ini supaya diingat, mudah diingat. Kalau terlalu banyak susah diingatnya. Ya. Dan sebetulnya semua program lain masih berjalan. Di apa yang saya sebut program rutinnya ini yang program khususnya, yang program ad hoc atau non rutinnya adalah 5 hal ini. Ya. Yang pertama penguatan AIK 4, Al-Islam dan Kemuhamadian 4. 4 itu maksudnya adalah
nomor, Prof. Nomor 1 itu akidah semester 1, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 itu Al-Islam yang tertinggi. Itu diberikan pada semester 6, yaitu sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Ya. Kalau di ekonomi, saya di ekonomi Islam, psikologi Islam, pendidikan mungkin Islam, hukum, ya. Tapi yang mungkin dipertanyakan tekniknya, teknik Islam yang bagaimana, ya. Mungkin yang etiknya aja, ya kan? Ya. Enggak boleh. Ya, values-nya Values-nya. integrasikan saya kira. Ya. Yang kedua, PTMA, singkatan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, dalam genggaman maksudnya adalah kami akan mengembangkan aplikasi-aplikasi berbasis Android dengan HP, maksudnya dalam genggaman itu bisa dengan HP. Dan Dr. Gunawan sudah pulang dari New Zealand. Beliau hampir 3 tahun bekerja di perusahaan IT besar di New Zealand sambil menemani istrinya postdoc. Beliau postdoc. Nah, ini saya minta membantu, akan mengerahkan sekian programmer. Nah, jadi ini IT-nisasi perguruan tinggi itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Sudah ketinggalan zaman juga IT-nya, ya. Nah, ini nanti yang sekarang ini akan berbasis Android. Nah, nanti dibuat oleh majelis, kemudian yang lain tinggal ngopi aja. Kalau berbasis Android tinggal install. Ya, jadi PTM dalam genggaman itu juga identik dengan PTMA dalam saku. Ya. Aksesnya nanti. Ada gadgetnya ditaruh di saku. Ya. Gadget yang bisa dilipat. Mahal, ya. Yang bisa dilipat mahal. Ya. Yang ketiga, program 5.000 dokter. Ya, karena total dokter kita masih mungkin di bawah 15% ya. Total dosennya kan 18.000 dari seluruh 170-an perguruan tinggi itu. Kita masih prihatin terhadap jumlah dokter ini. Kok jumlahnya 5.000 dokter ya, supaya enak aja. Nanti kalau hasilnya cuma 4.300 atau 3.000 sekian, ya itu memang bukan angka yang dimaksud, ya. Ini hanya supaya mudah diingat. Ini bukan angka keramat, ini untuk mudah bukan saja. Angka keramat, tapi orang akan, dan ini 5 ini diusahakan dengan kata-kata yang seringkas mungkin. Ini ada unsur komunikasi dan publikasi. Jadi sudah agak diubah-ubah terus sampai ketemu kata yang enak, gitu, yang mudah diingat oleh para rektor dan seluruh komunitas. Program 5.000 dokter, ya. Ya. Ya, ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana membiayainya. Ya. Ada program 5.000 dokter di Kemenak, ya. Di Kemenak. Tapi maaf tuh, Muhammadiyah dapatnya sedikit tuh bagiannya. Hahaha. Ya, nggak apa-apa lah, kita sedikit mandiri lah, ya. Sedikit mandiri, nanti kami akan, kalau boleh, pinjam bank, dibayar rame-rame, gitu. Biasanya kita suka membangun gedung-gedung. Padahal kalau akreditasi itu kurang, itu pasti masalah SDM. Kurang dokter, kurang lektor kepala, kurang guru besar. Jadi akreditasinya itu masalah SDM, yang dibangun gedung. Jadi mismatch kita ini. Ya. Ya, kalau gedung padahal kan ke depan tahun 2035, 2045 gedung tidak signifikan lagi karena modalitas pembelajaran, kemudian anatomi perguruan tinggi saya kira akan berubah itu. Sudah dalam saku semua, sehingga yang penting orang aja, orang sama HP, sudah gedung tidak diperlukan. Kami di UMKT sudah mencanangkan gedung hanya dipenuhi separuh, yang separuh tetap online, karena teknologi online-nya eman-eman kalau kita hapus. Ya, betul. Kemarin sudah bagus. Ya, karena selama pandemi itu kita kan belajar IT secara mendadak, ya. Jadi akhirnya jangan sampai hasil belajar itu terhapus begitu saja. Saya setuju. Benar. Terutama modulnya, Prof. Ya. Kami sudah menulis modul 600-an. Eman-eman kalau nggak dipakai nanti untuk apa? Biar berkembang aja. Nanti separuh daring, separuh luring, ya. Jadi
kebutuhan gedung akan kita batasi, tapi yang indah lah ya, yang indah, yang bersih juga. Kamar mandi ini kan sedang bangun gedung, saya teriak-teriak kamar mandinya harus seperti bandara, jangan seperti kamar mandi sampai atas gelap pengap ada sawangnya, ya tidak mencerminkan kemajuan. Ya. Yang nomor 4 ini mungkin juga menjadi tanda tanya ya, program 100.000 publikasi. Kok alumen besar banget ya? Memang kita ini setahun lulusannya 100.000 lebih. Ya. Jadi maksudnya adalah skripsi, tesis, dan disertasi ini harus publishable. Harus bisa dipublikasikan. Tidak perlu tebal-tebal, 12 halaman saja. Yang penting apa? Yang penting ditulis itu apa, dan itu manfaatnya akan ada di masyarakat. Gitu loh, maksud saya. Dan nanti akan kerjasama dengan Suara Muhammadiyah, supaya di bawah Suara Muhammadiyah ada jurnal-jurnal ilmiah. Jadi nanti Suara Muhammadiyah akan makin kaya. Mungkin seluruh ilmu pengetahuan itu ada jurnalnya di Suara Muhammadiyah. Dari bisnis, ekonomi, pendidikan itu bisa dipecah-pecah itu. Bisa 100 jurnal ilmiah ya, karena pendidikannya itu pendidikan ini, ekonomi juga, bisnis, pembangunan, akuntingnya, politik juga bisa dipecah-pecah, teknik juga begitu. Jadi kami harapkan, kami sedang bekerja sama dengan Suara Muhammadiyah, juga istilahnya itu membantu Suara Muhammadiyah untuk membangun jurnal-jurnal ilmiah di bawah payung Suara Muhammadiyah. Ini seperti Elsevier atau Elsevier, kemudian yang terkenal itu, Prof. Itu kan dulu juga penerbit. Kemudian pada era digital, publisher-publisher itu mengeluarkan jurnal-jurnal. Ya. Jadi ini Elsevier Indonesia atau Elsevier Asia Tenggara. Ya, baguslah. Karena yang kelima, education investment. Maksudnya apa? Dari 170 itu kan ada sekitar separuh itu tidak bankable. Ini kan UMKM, Universitas Mikro Kecil Menengah. Bukan usaha mikro kecil menengah, tapi Universitas Mikro Kecil Setengah. U-nya diubah dari usaha jadi universitas. Ya. Plesetan aja. Yang mikro dan kecil kan masih banyak yang tidak bankable. Bank yang dicari kan yang besar-besar, yang kecil-kecil bank takut resiko. Kalau nggak laku gimana? Ya. Padahal yang mikro dan kecil ini kalau kita garap, ya bisa jadi besar. Bang, kita juga pernah membesarkan yang kecil. Hampir yang besar semua ini dulu berasal dari kecil. Kalau begitu yang kecil sekarang itu sebetulnya bisa dibesarkan aja. Cuma ini salah timing aja. Ya. Universitas mikro dan kecil di abad 21. Ya. Kalau itu tahun 60-70 itu masih bisa ya pinjam SD, pinjam ini, pinjam ini. Nah, sekarang sudah nggak bisa lagi, persaingan begini ketat. Jadi kalau ada universitas harus bagus. Maksudnya education investment itu adalah kita akan membuat proposal-proposal untuk yang kecil-kecil ini ditawarkan kepada PTN-PTN besar. Kalau bank jelas nggak mau karena nggak ada prospek, ya. Belum ada prospek. Banknya yang mau hanya yang menengah dan besar. Ya. Karena yang PTN besar itu juga butuh investasi, mereka sampai beli pom bensin, ada yang beli tempat wisata dibeli ratusan hektar, ya, ada yang buat hotel. Ya. Itu karena ada kelebihan likuiditas yang kemudian ingin bagi. Padahal internal rate of return (IRR) industri tertinggi itu pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Sampai industri-industri juga beramai-ramai mendirikan pendidikan tinggi. BUMN juga rame-rame mendirikan pendidikan tinggi. Sebetulnya ini kurang baik ya. BUMN rame-rame mendirikan pendidikan tinggi. Nanti bisnis rakyat itu apa? Ya enggak? Ya. Ini kan istilahnya, oke deh, boleh nggak bicara ethnicity di sini ya, karena penting ini dibolehkan lah ya.
Katakanlah industri-industri sudah dikuasai etnis tertentu. BUMN menguasai yang terutama perbankan, industri keuangan. Pribumi itu biarlah berada di pendidikan dan kesehatan lah. Itu industri itu jangan diambil juga. Kalau ini diambil, diberi izin-izinnya di situ, habis kita ini. Rumah makan diambil, pendidikan diambil, kesehatan diambil, habislah, tamatlah ya. Nah, maka dari itu memang pendidikan terutama pendidikan tinggi ini IRR internal rate of return-nya itu tinggi. Saya sudah memimpin universitas besar pernah, universitas menengah kecil pernah ya. Jadi memang IRR-nya tinggi. Ya, sekitar kalau kita mempunyai anggaran 100 itu 30 itu bisa disisihkan lah ya. Kalau sekarang penyisihannya pada masa pengembangan kan untuk ngangsur bank menjadi aset ya. Kalau sudah banknya selesai itu menjadi keuntungan. Itulah yang saya maksud dengan komponen IRR. Maka dari itu majelis akan membuat suatu proposal-proposal ini sebagai pilot proyek dalam pikiran saya ini Bali. ITBM Bali itu kan kota internasional. Jangan sampai ada Muhammadiyah di situ tapi ecek-ecek. Harus yang qualified lah ya. Kita akan bantu Bali untuk membuat sebuah perguruan tinggi, terutama bisnisnya, sekolah bisnis Muhammadiyah, Bali Muhammadiyah Business School, menguri-uri tradisi Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu kan bisnismen, tapi kita tidak kembangkan. Bisnis Muhammadiyah itu apa? Ciri khas dan filosofinya. Nah, ini akan kita gali, saya kira etiknya ya. Bisnis etik kan yang dan sekarang itu banyak kurang ya, banyak korupsi, banyak para bisnismen menyogok, dipotong ya dan seterusnya ya. Memang birokrasinya masih parah lah ya, masih parah, masih ya belum hilang lah anu apa itu masih mau lah ya, masih mau. Lah itu bisnis etik ya jalan ini seperti apa itu akan kita coba di Bali. Dan ini harus konsorsium karena syarat untuk akreditasi internasional universitas yang bagus itu dosennya harus mempunyai H-index yang tinggi. Ya. Nggak bisa dosen ecek-ecek. Lah ini yang bagus-bagus dipinjam 6 atau 7 orang kumpul di Bali lah untuk Ya, ya, proyek ya. nasional. Itu Prof. Ya. Oke lah. Terima kasih Pak Rektor. Stop sharing supaya kita bisa melihat para pemirsa dan Oke, terima kasih. saya pikir itu adalah merupakan program yang jangka pendek. Boleh aja Anda mengatakan, para pemirsa mengatakan 100 hari pertama. Wah, itu boleh. Tapi itu paling tidak 5 tahun lah dari 5 itu. Karena ada education investment itu kan tidak bisa diraih dengan 100 hari. buat ya 100 hari atau 7 hari dan sebagainya itu. Ya oke lah, Pak Ketua Umum. Terima Mudah-mudahan kasih, Prof. eh, menjadikan apa barokah kepemimpinan Prof. Bambang di Majelis Dikti dan saya juga ikut berdoa Majelis Dikti bisa membuat PTM menjadi moncer-moncer sehingga masuk ke dalam peringkat dunia. Walaupun peringkat Amin. Amin. Walaupun Makasih, peringkat itu Prof. katanya nggak penting, tapi untuk pergaulan ya penting juga, saya kira. Karena Iya. kalau orang daftar itu yang dilihat juga peringkat. Terima kasih Pak Rektor dan Bapak Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Terima kasih.